Oke, untuk kali ini saya pengen bicara soal Buddhism, soal ajaran Buddha dan nature of suffering. Artinya apa ya? Sifat alamiah dari penderitaan gitu. Akar dari penderitaan. Jadi mungkin tepatnya ajaran Buddhisme dan akar dari penderitaan. Saya tertarik untuk membicarakan ini karena beberapa mungkin setahun ke belakang ya, mulai kenal-kenal dan agak-agak nggak belajar banget sih, tapi mulai terekspos sedikit demi sedikit sama ajaran Buddha, sedikit insight setelah di sana dan di sini. Terus baru sebulan terakhir, 3 minggu terakhir baca buku tentang tentang Buddhism. Yang pertama Classic Asian Philosophy, lupa dari siapa ya, ini bukunya udah dikembaliin soalnya ke perpus ya. Jadi lupa dari siapa yang nulis, tapi bagus buku. Salah satunya dijelasin tentang Buddhism dan beberapa variannya lagi. Terus yang kedua saya juga agak lupa judulnya sejujurnya, kalau nggak salah of Essence of Buddhism atau semacamnya gitu, lupa. Terus sama beberapa ide yang saya dapat dari Waking Up-nya Sam Harris gitu. Dan terus disclaimer juga, apa yang saya omongin di sini saya rasa 99% tidak merepresentasikan ajaran Buddha sih, karena jelas-jelas saya cuma membaca beberapa saja dan saya bukan yang mendalami. Cuman ini lebih tepat dikatakan sebagai upaya saya untuk ngeluarin ide-ide, insight-insight yang saya dapat setelah baca beberapa teks yang menjelaskan mengenai ajaran Buddha. Jadi ini ibaratnya kayak interpretasi saya dan hal-hal berguna yang saya dapat lah setelah insight-insight menarik yang saya dapat setelah agak-agak terekspos sama sesuatu, sama penjelasan terhadap ajaran Buddha gitu, dan yang saya pengen keluarin lah, pengen bagi gitu. Jadi ini sama sekali bukan bukan upaya saya untuk merepresentasikan Buddha. Ini semacam upaya membagi insights yang berguna aja sih, yang saya dapat kebetulan dari mempelajari soal Buddhism di sana dan di sini gitu. Terus apa yang menarik? Anjir, sebetulnya banyak, sangat banyak yang menarik sih. Cuman mungkin yang pertama adalah soal mungkin yang saya jelasin di video ini dulu adalah penderitaan gitu. Yang menarik dari Buddha adalah, kalau yang saya baca ya, Buddhisme itu kalau dibilang aliran filsafat, adalah aliran filsafat yang sangat pragmatis. Artinya kita bicara soal filsafat kan, filosofi dari barat gitu. Saya agak lupa, intinya love of wisdom kalau nggak salah, atau love of knowledge, antara dua itu ya. Kecintaan terhadap kebijaksanaan atau kecintaan terhadap pengetahuan. Cuman yang jelas ada semacam definisi yang sudah termaktub di dalam kata filosofi ini, bahwa filsafat adalah kecintaan terhadap pengetahuan gitu. Berfilsafat adalah berfilsafat untuk pengetahuan itu sendiri gitu. Cuman ajaran Buddha ini pragmatis dalam artian filsafat Buddha bukan
berakhir pada kecintaan terhadap pengetahuan itu sendiri. Filsafat Buddha mencoba untuk, sepemahaman saya, filsafat dalam Buddhisme sebagai filsafat itu ditujukan untuk bukan cuman mencoba untuk mengerti terhadap realita, bukan cuma untuk mengerti itu sendiri, bukan cuma for the sake of understanding, tapi lebih jauh lagi untuk ya mencapai, koreksi kalau salah, tapi setahu saya nirvana gitu, semacam kebaikan yang sejati lah, atau kita bisa bilang peace gitu, di kedamaian, atau kita bisa bilang ketiadaan penderitaan gitu, penderitaan. Oke. Artinya filsafat bukan cuma ditujukan untuk love of wisdom, tapi ujung-ujungnya ditujukan untuk ya well-being gitu. Artinya kalau dilihat dari perspektif yang pragmatis ini, kalau seseorang berfilsafat, katakanlah seseorang berfilsafat dan dia tahu nih di pikirannya ada segala macam lah konsep filsafat, dia mengerti orang ini gitu. Tapi dalam kehidupan nyatanya dia adalah orang yang pemarah, dia adalah orang yang menderita gitu, suka marah-marah. Maka dia bukan seorang filsuf yang baik gitu dalam konteks ini. Karena pengetahuan filsafatnya tidak membuat dia menjadi punya kehidupan yang baik gitu. Sementara dalam setidaknya sepengetahuan saya ya, yang saya baca menariknya adalah ya filsafat Buddha tuh bukan sekedar filsafat untuk berfilsafat aja, untuk tahu aja, tapi untuk happiness gitu. Katakanlah happiness ya, ini kata yang riskan, ini sebuah kata yang kayak semua orang punya pemahaman yang berbeda, tapi intinya untuk mendapatkan suatu kebaikan yang paling tinggi lah, itu filsafatnya ditujukan untuk itu gitu. Dan salah satu karakteristiknya yang utama adalah yang saya pikir berulang kali terus saya temuin ketika membaca tentang Buddhisme adalah soal suffering gitu, penderitaan. Soal suffering, soal penderitaan. Jadi salah satu mungkin sentral pentingnya ketika saya belajar, saya lihat teks-teks yang mengkaji Buddhisme itu adalah bahwa Buddhisme tuh tujuannya adalah ya untuk gimana caranya nih supaya penderitaan tuh bisa hilang gitu. Penderitaan tuh bisa hilang, gimana caranya gitu. Dan salah satu hipotesis sentral, asumsi sentral dalam ajaran ini yang menurut saya sangat-sangat profound, sangat-sangat luar biasa sebagai insights adalah bahwa keinginan adalah sumber dari penderitaan gitu. Buat saya ini sebuah insights yang sangat luar biasa yang saya pikir sebetulnya kita semua punya intuisi terhadap ini gitu. Bahwa semua penderitaan kita itu disebabkan oleh keinginan. Kita bisa kasih contoh macam-macam lah, kayak misalkan kita pengen kopi gitu. Kenapa kita pengen kopi? Supaya gak ngantuk. Kenapa kita pengen gak ngantuk? Supaya bisa bekerja dengan baik gitu. Semuanya akarnya adalah keinginan gitu. Dan ketika tidak terpenuhi keinginan itu, disitulah kita menderita gitu. Dan ini adalah hipotesis sentral, karena yang menarik adalah bahwa penderitaan tuh berbeda dengan rasa sakit gitu.
ini yang menariknya. Buat saya nih insights yang menarik karena ada banyak hal yang, ada banyak bentuk rasa sakit yang dimana kita tidak menderita gitu. Dan ini insights yang menarik karena kalau penderitaan adalah rasa sakit, jika penderitaan adalah rasa sakit ya, saya pikir ajaran Buddha itu tidak akan bertahan lama. 2500 tahun mungkin sampai sekarang. Karena manusia itu hidup dengan rasa sakit gitu. Mau gak mau rasa sakit itu sesuatu yang tidak akan terhindarkan. Ya, saya lahir karena rasa sakit. Ibu saya merasakan sakit yang luar biasa ketika melahirkan gitu. Saya ada karena rasa sakit. Kematian gak akan bisa dihilangkan, rasa sakit juga. Sakit, ya bisa orang sakit terus, pasti pernah sakit dalam hidupnya. Ya, kenyataan bahwa kita hidup aja itu kan butuh rasa sakit, karena rasa sakit sebetulnya ngasih sinyal untuk kita survival. Kalau kita nggak punya rasa sakit, misalkan kita kena api, kita nggak merasakan sakit, ya tangan kita kebakar sampai hangus gitu. Jadi rasa sakit tuh sesuatu yang dibutuhkan untuk survival, dan tanpa rasa sakit kita hidup. Jadi tanpa rasa sakit kita nggak akan bisa hidup, setidaknya dalam apa namanya, dalam kehidupan kita sebagai makhluk biologis. Ya nggak tahu di masa depan kita udah bisa hidup di tataran dunia digital atau apa, itu saya nggak bisa menutup kemungkinan. Tapi sampai sekarang ya, rasa sakit tuh kita butuhkan untuk hidup gitu. Jadi kita nggak bisa menghilang dari rasa sakit. Tapi menurut saya, makin saya mikirin insights dari penderitaan bukan rasa sakit, makin saya memikirkan insights bahwa wanting itu suffering, bahwa keinginan adalah akar penderitaan. Makin apa ya, makin merasa makin luar biasa lagi melihat kebijaksanaan Buddha ini, karena dia nggak bilang rasa sakit adalah penderitaan. Dia nggak bilang pain is suffering. Itu menariknya sih, dia nggak bilang itu. Sentralnya bukan pain tapi wanting. Kayak padahal secara intuitif, apa sih orang bilang kalau menderita, anjing gue menderita banget nih ya, pasti sakit, entah sakit psikologis, entah sakit fisik. Tapi Buddha tuh bilang enggak, yang bikin kita menderita adalah keinginan gitu. Dan di sini akhirnya buat saya menarik ketika kita bicara soal terus sakit itu kenapa bukan penderitaan. Nah ini yang saya pengen omongin sih, penderitaan dan sakit. Mungkin kita bisa mulai dari satu contoh deh. Misalkan apa ya, push up gitu. Push up nih, ketika kita push up, makin banyak kita push up, makin sakit. Nih saya merasakannya makin sakit rasanya. Tapi apakah kemudian saya menderita? Apakah saya menderita ketika push up? Oh enggak. Justru saya merasa sakit tapi saya merasa senang. Karena oh nih otot gue sakit berarti lagi kebentuk nih, ayo terus gitu kan. Dalam pikiran ada semacam, bukan kesenangan makan coklat, tapi kesenangan yang kayak oh gue berkembang nih, ada rasa senang yang itu gitu. Dan itu senang tuh ya
lawan kata dari menderita. Dan dalam kasus push up ini membuktikan bahwa ya rasa sakit itu bisa jadi menurunkan penderitaan gitu. Bukan dalam hal yang kayak kita makan obat pahit terus 5 menit lagi kita jadi sehat. Bukan rasa sakit yang dalam konteks delaying gratification, bukan dalam konteks itu, tapi kita bisa sakit dan di saat yang sama penderitaan kita berkurang gitu. Di saat yang sama kita merasa senang gitu. Dalam hal sederhananya contohnya push up ini. Di sini aja kita menunjukkan bahwa penderitaan itu nggak sama dengan rasa sakit. Tapi buat saya ada argumen yang lebih dalam lagi di sini, bahwa yang lebih dalam daripada sekedar contoh itu, bahwa sakit itu kita bisa kok sakit tapi nggak menderita. Buat saya menariknya itu. Buat saya menariknya adalah kita bisa kok, misalkan merasa sedih, merasa bosan, apalagi secara merasa tangan kita berdarah gitu, atau sesak napas, tapi tidak menderita gitu. Buat saya profound dari ajaran Buddha ini adalah dia membuka mata saya, kalau bukan cuma ajaran Buddha tapi pengalaman sendiri juga, bahwa rasa sakit, segala macam varian rasa sakit ya, entah itu sedih, bosan, berdarah, itu nggak harus bikin kita menderita. Selama ini kuncinya, selama kita nggak punya keinginan untuk lepas dari situ, gitu. Ketika kita sedih, terus ketika kita sedih, ini argumen soal sedih itu tidak sama dengan penderitaan ya. Ketika kita sedih, yang bikin kita sedih, yang bikin kita menderita karena kesedihan itu adalah bukan sedihnya, tapi keinginan untuk menghilangkan sedih. Yang bersumber dari apa? Yang bersumber dari, biasanya ya kalau saya, perasaan bahwa sedih itu gak baik. Karena sedih itu gak baik, saya merasakan teman sedih dan akhirnya menderita. Yang menarik setelah saya, ini bukan cuma pelajari ajaran Buddha sih, tapi coba-coba untuk meditasi, untuk kayak ketika saya sedih ya udah rasain aja sedihnya, ketika saya bosan ya udah rasain aja bosannya. Saya dapat insights bahwa ketika kita sedih, ternyata kita bisa loh. Kan ketika sedih, skema yang sebelumnya adalah ketika saya sedih, saya merasa sedih itu nggak baik. Ini nggak bagus nih. Akhirnya saya pengen menghilangkan sedih, akhirnya saya menderita. Tapi ketika sedih itu saya ubah jalurnya ke sedih itu nggak apa-apa. Saya jadi nggak berusaha untuk menghilangkan kesedihan. Akhirnya berhenti di sini aja. Berhenti di merasakan sedih aja. Sesimpel merasakan sedih, tapi tidak menderita karena tidak mencoba untuk menghilangkan rasa sedih gitu. Dan ternyata itu experience yang berbeda. Ini lagi-lagi saya bicara soal experience ya, jadi ini sebetulnya tidak bisa in a way saya buktikan secara logikal sih, ini nggak bisa dibuktikan secara logikal, atau mungkin bisa, cuman ini sesuatu pengetahuan yang didapatkannya paling efektif saya pikir ketika kita merasakan sendiri, karena ini pengetahuan yang experiential gitu, pengetahuan yang sifatnya pengetahuan tentang realita sehari-hari yang kita rasakan. Dan yang saya rasakan adalah bahwa
emosi negatif itu tidak harus berkorelasi dengan penderitaan, tidak harus berkorelasi dengan buruk. Bahwa ketika saya sedih, bisa loh sedih, saya berhenti di sedih itu gak apa-apa, dan ya udah merasakan sedih aja gitu. Tapi tidak menderita, tidak merasa bahwa sedih itu sesuatu yang harus dihilangkan secara buru-buru gitu. Dan dari experience saya sadar bahwa oh, saya mendapatkan deeper understanding, mendapatkan apa ya, pengertian yang lebih mendalam tentang ajaran Buddha tadi, bahwa oh iya ya, ternyata yang bikin saya menderita tuh karena keinginan. Tapi tentu to some extent saya pikir ada aturan biologis yang saya pikir akan sangat sulit untuk bisa keluar dari penderitaan ketika kita bisa membayangkan ketika infinite amount of rasa sakit yang ketika kita ada di situ pasti kita nggak mau keluar lah. Pasti kita mau keluar, pasti kita ingin keluar. Kecuali mungkin orang yang sudah sangat punya apa ya, punya keadaan jiwa yang sangat Buddhis, ketika dia sudah tidak punya keinginan apapun dalam hidupnya. Tapi saya bisa bayangkan berbagai hal yang pasti ada keinginan untuk keluar dari sananya. Misalnya ya dibakar hidup-hidup lah, gak mungkin gak lari. Banyak lah hal mengerikan yang bisa dibayangkan ketika pasti kita pengen keluar dari situ. Cuman di kehidupan modern kita yang sebetulnya serba mudah, sangat mudah, ada banyak hal yang sebetulnya saya bisa bilang unnecessary suffering. Ketika kita dibakar hidup-hidup, itu benar-benar survival kita yang at stakes. Kita benar-benar bisa mati. Tapi ada banyak hal yang ini bukan soal hidup mati, tapi kok bisa bikin menderita ya. Misalnya, ambil contoh saya deh, pengen rekam lagu gitu, tapi belum bisa. Ini kan hal yang menyangkut hidup mati, tapi bisa bikin saya menderita gitu. Bisa bikin saya merasa kok nggak enak ya hidupnya gitu. Padahal cuma rekam lagu doang, atau apalah, misalkan pengen apalah, misalkan gadget terbaru gitu ya kan, HP gitu, atau banyak lah tugas kuliah nggak kelar gitu, nilai C gitu, dapat nilai C. Banyak hal yang sebetulnya tidak perlu membuat kita menderita, tapi entah kenapa membuat kita menderita gitu. Entah kenapa kita bisa punya keinginan untuk hal-hal remeh yang pada akhirnya membuat kita jadi tidak bisa mengapresiasi hidup sebagai sesuatu yang sebetulnya ya sangat indah gitu. Dan buat saya insights bahwa keinginan adalah menderita itu jadi profound, jadi sangat menarik dan sangat luar biasa di sini. Karena ternyata akarnya tuh karena gue pingin ya, bukan karena emosi itu sendiri gitu, bukan karena peristiwanya itu sendiri, tapi karena keinginan gue nggak bisa rekam lagu. Gue sedih bukan karena gue nggak bisa rekam lagu, gue sedih karena gue pingin rekam lagu tapi nggak bisa. Gue bukan sedih karena gue nggak punya gadget yang paling keren, gue sedih karena gue pingin punya gadget kan. Gue nggak sedih karena muka gue jelek, gue sedih karena gue pingin muka gue nggak jelek gitu. Kayak berkeinginan tuh adalah menderita gitu.
Dan ketika kita sadar akan hal ini, saya pikir ya mungkin ya saya bukanlah orang yang tidak menderita dalam keseharian ya, cuman setidaknya ada banyak hal yang bisa kita shortcut. Ada banyak penderitaan yang bisa kita hapus yang tidak berguna gitu. Saya tentu masih punya banyak keinginan, tapi setidaknya saya bisa ketika tahu insights ini ya, bisa untuk menghapus keinginan-keinginan yang tidak perlu. Itu sih. Mungkin yang pertama ketika saya tahu insights Buddha ini, bahwa saya sadar bahwa ada loh keinginan yang tidak perlu, yang sebetulnya bisa dihilangkan, yang tidak perlu dalam artian kalau keinginan ini nggak terpenuhi, hidup saya nggak akan jadi less meaningful kok, hidup saya nggak akan jadi, kebertahanan hidup saya tidak akan terancam kok. Misalkan pengen es krim hari ini, ya kalau nggak dapat es krim, hidup saya nggak akan lebih bermakna kok. Atau saya nggak akan terancam survival tidak akan terancam untuk mati kok. Banyak lah keseharian. Setidaknya itu membuat kita jadi sadar bahwa oh banyak keinginan yang nggak perlu, dan menghilangkan sikap-sikap sering menggerutu dan mengeluh dan segala macam gitu. Gitu, jadi ketika kita sadar bahwa ada banyak keinginan yang tidak perlu, kita jadi bisa mengeliminasinya. Nah, tapi untuk mengetahui insights ini adalah satu hal lah, untuk mengetahui bahwa oh ternyata keinginan itu adalah penderitaan ya. Tapi untuk bisa menghidupinya itu soal lain lagi kalau menurut saya. Saya sampai sekarang juga sangat struggle gitu untuk gimana sih cara menghidupi ajaran ini, gimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara experience, bahwa gimana sih caranya untuk sadar kalau ada keinginan yang nggak perlu dan bisa mengeliminasinya. Karena untuk tahu bahwa oh ini keinginan yang nggak perlu nih, tapi menghilangkannya itu adalah dua hal yang beda gitu. Itu adalah dua hal yang beda. Misalkan oh pengen makan es krim nih, secara intelektual mungkin saya bisa tahu nih di pikiran saya nih, ini ada sisi intelektual, ini ada sisi psikologis gitu, katakanlah psikologis ya. Sekitar saya tahu oh ini keinginan yang gak perlu nih berdasarkan tadi lah yang saya jelasin, mikir-mikir saya tadi. Tapi secara psikologis bisa nggak? Secara psikologis saya bisa tetap menderita, saya bisa tetap, keinginannya bisa tetap ada gitu. Nah, jadi pengetahuan intelektual secara bisa menjelaskannya belum tentu bisa menghidupi gitu. Jadi saya bisa menjelaskan bacot gini-gini, tapi saya masih jauh dari menghidupinya. Ini juga yang jadi tantangan saya gitu, gimana cara menghidupinya gitu. Dan caranya adalah ternyata ya, ketika saya merasakan saya belum bisa menghidupi, tapi saya merasakan ada banyak sekali manfaat yang saya dapat, dan saya merasakan jadi orang yang jauh lebih tenang dan lebih damai setelah beberapa bulan lah on off mencoba menghidupi ajaran Buddha ini dengan praktek-praktek lah, kayak ini mungkin agak terdengar so apa sih istilahnya sekarang ya, so mindful entah apa, tapi ketika saya meditasi itu sangat membantu ternyata. Itu sih satu praktek yang saya terus lakukan meskipun on off yang ternyata sangat membantu saya untuk bisa menghidupi ajaran ini gitu. Menghidupi bukan sekedar bisa menjelaskan secara intelektual gitu, cuman nanti aja lah dijelaskannya gitu. Untuk sekarang kurang lebih itu dulu lah. Saya pengen ngeluarin unek-unek saya soal penderitaan dari perspektif Buddhisme, dan kenapa saya pikir itu suatu
Kenapa saya pikir hipotesis Buddhisme soal akar penderitaan itu sesuatu yang profound, sesuatu yang saya pikir perlu untuk dipelajari karena sangat bermanfaat untuk kita bisa jadi, setidaknya saya sangat bermanfaat dalam diri saya sehingga saya bisa jadi lebih, saya bisa dengan cukup percaya diri bilang lebih bahagia gitu, lebih damai dibandingkan beberapa tahun lalu, dibandingkan setahun lalu. Jadi lebih damai lah hidupnya, lebih senang, lebih bahagia gitu. Dan saya harap bisa siapa tahu teman-teman bisa dapat semangatnya dari apa yang saya cuap-cuapkan dan bisa ikut dapat manfaat juga. Oke. Dadah.